Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas menyapa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Itu ya. Alhamdulillah untuk hari ini sebelum pelajaran nanti dimulai, Pak Guru absen terlebih dahulu. Ada apa untuk hari ini yang tidak masuk? Tidak. Berarti ini masuk semua. Masuk semuanya. Sebelum pelajaran kita mulai, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat di kelas 6 ya. Kesepakatannya kan setiap pagi hari itu mandi dan sikat gigi. Adakah yang hari ini tidak mandi? Ada tidak? Tidak. Sikat gigi? Sikat gigi. Coba giginya mana? Kelihatan bersih ya? Kelihatan bersih. Juga tadi yang mandi sudah kelihatan ya, biar tidak ngantuk, biar pagi hari itu sudah mandi. Terus hari ini adakah yang belum sarapan? Tidak. Sudah sarapan semua? Sudah. Jadi setiap hari kita biasakan untuk sarapan. Ya, dan badannya sehat, sehat, dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan lancar, dapat menyerap ilmu, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, untuk mengawali semangat kita pada pagi ini, yang seperti biasa kita lakukan, kita melakukan tekuk konsentrasi, gitu ya. Coba semuanya berdiri. Nah, berdiri dulu di barisan sini. Nah, siap? Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan untuk hari ini. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita pelajaran matematika, yaitu mengenai tentang jenah. Apa itu jenah? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Apa itu jenah? Siapa yang bisa tunjuk jari coba? Apa itu jenah? Apa sih itu jenah? Siapa yang tahu coba?
tujuh jari. Apa Cina? Ada yang tahu nggak? Apa itu Cina? Ayo, siapa yang tahu tujuh jari? Apa Cina? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Dena adalah suatu gambar untuk menentukan sebuah tempat atau lokasi. Kalian pernah pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu tempatnya? Pernah? Bertanya kepada seseorang itu pernah? Pernah? Nah, itulah kalian tidak tahu lokasinya. Nah, untuk mempermudah kita mencari lokasi tersebut, kita akan menggunakan Dena. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan suatu lokasi atau tempat ada di gitu ya, ada di. Nah, untuk itu di sini Pak Guru sudah juga di buku paket juga sudah ada. Ya, kamu bisa lihat di situ ada gambar Dena. Ada? Di halaman berapa? Halaman 100 itu ya. Nah, di situ sudah ada gambar tentang Dena. Nah, dalam Dena itu kira-kira ada apa saja sih? Ada apa saja ini? Ada juga ada lokasi. Terus yang kesininya apa namanya? Begitu atau mata arah angin. Untuk menunjukkan apa ini? Arah utara. Oh, biasanya utara. B barat, T timur, S selatan. Juga kalian pernah melihat peta? Pernah? Nah, berbedanya apa? Dena sama peta itu beda apa enggak sih? Bedanya apa? Bedanya apa coba? Apa Bina? Coba perbedaannya apa? Peta dan Dena itu perbedaannya apa sih? Hah? Gak tahu? Belum? Nabila? Tahu nggak? Ya. Betul sekali, tepuk tangan untuk Nabila yang sudah menjawab. Itu ya. Jadi Dena itu hampir sama dengan peta, sama-sama menunjukkan suatu tempat. Tapi Dena itu apa? Bersifat lebih sederhana. Di Dena itu kenapa sederhana? Karena di Dena itu apa? Tidak ada skala, tidak ada garis hitam, garis bujur, itu ya. Terus tidak ada legenda. Biasanya Dena itu apa? Bertujuan untuk menunjukkan suatu tempat apa? Tertentu secara terbatas, tidak secara luas. Berbeda dengan peta. Kalau peta itu bisa menunjukkan tempat suatu wilayah dengan ada skala dan sebagainya ya, diuraikan secara sistematis, gitu ya, dan secara luas. Kalau peta itu bisa mencakup gambar suatu daerah, suatu negara, bahkan permukaan suatu bumi, gitu ya. Jadi lebih luas. Kalau Dena itu lebih sederhana. Sebenarnya untuk Dena kita mencari lokasi suatu tempat di daerah
tertentu. Itu ya. Itu perbedaannya. Yang kali ini kita akan mempelajari tentang zona. Tujuannya apa? Kita bisa menentukan suatu lokasi, suatu tempat pada zona. Itu pelajaran untuk hari ini. Nah, dalam buku paket itu ada gambar. Coba kamu lihat di halaman 100 dan 101 ya. Di situ juga ada berbagai contoh macam zona. Nah, di situ ada suatu bagian dari zona yaitu apa? Mata. Kenapa dalam zona kita harus membuat mata? Kenapa kita harus membuat sebelum kita membuat zona ya, menggambar zona, kita harus menentukan arah mata itu. Kenapa? Biasanya aja seperti ini ya. Kenapa? Untuk apa sih arah mata angin? Betul sekali. Jadi mata arah angin itu untuk mempermudah kita menentukan arah yang dituju. Karena apa? Di sini sudah ada utara, ya. Berutara terus utara, sini selatan, selatan, terus barat, gitu ya. Terus, nah kita itu tidak salah, ya. Seharusnya kita ke utara, apa tempatnya di utara, tetapi kita kalau tidak ada apa ini mata anginnya, kita bisa salah arah sehingga apa? Lokasinya tidak ketemu, gitu ya. Nah, jadi ini kita akan menentukan suatu tempat pada zona. Di sini sudah Pak Guru tampilkan untuk membuat suatu zona itu dengan apa ini? Garis berpeta. Kenapa? Untuk mempermudah kita ya, menentukan suatu lokasi. Nah, contohnya gini. Di sini sudah Pak Guru sediakan ada gambar. Itu nanti ada gambar sekolah, ada gambar rumah, gambar pabrik dan lain-lain. Itu ya. Jadi kamu harus bisa menunjukkan letak dari suatu tempat, gitu ya. Gitu. Pak Guru berikan contoh di sini. Di sini kita menggunakan garis berpeta, gitu ya, peta. Nah, di sini Pak Guru berikan contoh untuk letak pabrik. Di sini sudah ada angka 1 sampai 12, gitu ya. 1 sampai 12. Kalau yang di bawah Z, itu ya. Kenapa? Di sini Pak Guru beri angka, di sini abjad untuk mempermudah kita menentukan lokasinya, gitu ya, menuliskannya, gitu ya. Nah, di sini ada gambar pabrik. Nah, cara kita menentukan suatu lokasi menggunakan garis berpeta. Nah, kita lihat di sini.
Di sini berarti tajiman ini berurutan angka berapa ini? Angka 6. Terus yang ke bawah huruf C. Nah, untuk kita menentukan letak dari pabrik tersebut, itu ya, berarti letak pabrik, itu ya, berarti berapa ini isinya berarti? Dituliskan berapa? 6, C itu menuliskannya ya. Nah di sini kita sudah bisa menuliskan letak dari pabrik tersebut. Nah di sini juga boleh Pak Guru dicontohkan lagi dari desa. Letaknya di sini. Itu ya. Kira-kira letaknya di mana itu? Kalau kamu disuruh menentukan. Berapa? 10 letak balai desa. Berarti 10 L. Betul sekali itu ya. Nah, bisanya kamu menentukan suatu lokasi pelajaran? Bisa. Kalau bisa coba nanti. Coba Pak Guru tunjuk nanti untuk maju ke depan untuk menunjukkan suatu lokasi itu ya. Coba Nabila maju depan. Coba ambil gambar sekolah. Coba diletakkan di posisi 5, K. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Nabila. Ya, itu posisinya sudah tepat, yaitu 5, K. Duduk kembali. Untuk pergantian, coba Alif, maju Alif. Ambilkan gambar kebun binatang. Coba nanti kamu letakkan di sana, lihat. Letakkan di 9, O. 9, O. Bagus, tepuk tangan untuk Alif. Duduk kembali. Rifki, ambilkan gambar rumah sakit. Nah ini berarti ya, rumah sakit. Letakkan di A,7.
Tepuk tangan untuk Rifki. Betul maksudnya itu? Betul. Rifan, coba. Ambilkan gambar pohon. Coba letakkan di 4D. Betul salah? Betul ya? Betul. Tepuk tangan untuk Rifan. Vina. Coba tunjukkan tempat nanti ya, tempat dari masjid gitu.